pada tahun 24 sebelum Ibu lahir. Ini ada sejarah tambahan sedikit, barangkali perlu ditambahkan. Saya pernah dipanggil oleh Habib Syekh Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Waktu saya mondok di sana, beliau memanggil saya, As'ad, ini tongkat antara kamu berikan pada Hasim Asy'ari. Tongkat kayu Musa yang biasa dijual di Mekah itu. Kemudian saya diberi ongkos RM1. Ini ongkosmu, bawa. Pagi-pagi waktu akan saya mau berangkat, kita menagi RM1. Jadi Rp5 uang dulu. Kami yang ini nilainya Musa. Allah ya asai, atawakkal alaiha, wa ushbiha ala ghanami, wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala aqbiha ya Musa, alqaha fa idha hiya hayyatun tas'am. Qala khudha wa la taham, sami'tu waziratan ula. Lalu Kiai, hei, antarkan ini, pastikan hati Mas Ali. Sampai di Jombang, sampai di Buel, saya tuan Kiai Hasim Asy'ari, saya sampaikan tongkat ini, Kiai tidak mau terima, nanti dulu. Saya akan tanya, bagaimana ceritanya tongkat itu? Waktu diberikan kepada kamu, saya ceritakan bahwa ada busnya Kiai Asy'ari waktu akan menyerahkan tongkat ini, beliau mengatakan begini, membaca Al-Quran, wa ma'atil terjadi kayak Musa oleh yang baik. Tapi Nabi Musa menurutkan atawak kawaila wa usybiha ala wanami wa yafbiha ma'al ukhra. Qala alqiha ya Musa wa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'am. Qala khudha wa la taham, sami'tu waziratan ula. Demikian ya teman-teman, apa yang tertulis dalam sejarah berdirinya NU yang kemudian diceritakan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin secara berulang dalam setiap momen di mana beliau menyampaikan ceramahnya, bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sowan secara langsung menjumpai gurunya Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan dalam rangka meminta izin untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akan tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu melakukan sholat istikharah selama 2 tahun, beliau menunggu isyarat langit. Nah setelah itu barulah para alim ulama, para kiai itu sowan kepada Syekhana Khalil, akan tetapi tidak berani menyampaikan langsung maksud dan tujuan. Para kiai, para alim ulama tanah Jawa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka para kiai ini minta tolong kepada salah satu menantu daripada Syekhana Khalil, yaitu Kiai Toha. Kemudian Kiai Toha lah yang menyampaikan secara langsung kepada Syekhana Khalil Bangkalan. Demikian cerita yang tertulis di sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama yang resmi. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu melakukan riset tentang silsilah, begitu juga nasabnya Wali Songo. Kenapa? Karena memang akhir-akhir ini banyak, khususnya dari para oknum habaib, itu menyampaikan cerita-cerita yang memang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang kita ketahui secara resmi, baik yang berkenaan dengan silsilah nasabnya Wali Songo yang kemudian diklaim keturunan Ba'alwi, padahal tidak ada satupun catatan yang dimiliki oleh keturunan Wali Songo dalam bentuk manuskrip-manuskrip
yang mencatat bahwasanya Wali Songo itu bermarga Azmat Khan Ba'alwi. Tidak ada satupun itu. Selain silsilah nasabnya Wali Songo, kemudian sejarah tentang para pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Di lain itu juga sejarah berdirinya dua organisasi penting di bumi Nusantara ini, yaitu Muhammadiyah dan NU. Juga diobok-obok sejarahnya gitu loh. Oleh karena itu, maka ini menjadi penting untuk diadakan diskusi ilmiah secara terbuka di bidang nasab Wali Songo, khususnya di bidang sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara, dan juga peran para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga sejarah berdirinya Muhammadiyah dan NU. Karena apa? Karena sejarah itu penting. Karena mengetahui sejarah itu, maka putra-putri bangsa Indonesia ini dia akan sadar dan akan tahu siapa jati diri bangsanya, sehingga kita ini merasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini penuh dengan superior, penuh dengan heroik dari para alim ulama, para santri, dan para tokoh-tokoh nasionalis gitu loh. Dimana di saat masa penjajahan itu tidak ada sangkut pautnya para imigran Yaman ini di Indonesia di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan distorsi sejarah yang kita ketahui, mereka ini kebanyakan adalah antek-antek Belanda, walaupun tidak menutup kebenaran fakta sejarah bahwasanya bangsa pribumi Indonesia sendiri pun banyak yang juga jadi antek Belanda. Akan tetapi kejujuran di dalam menarasikan fakta realita sejarah itu harus dipertahankan dan harus dilindungi oleh undang-undang. Nah, demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan tragedi-tragedi distorsi sejarah ini bisa mengilhami kita, bisa mensupport kita untuk terus mempelajari sejarah bangsa ini, sehingga kita semua tidak mudah diombang-ambingkan oleh cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.